Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Kita mau lanjutkan garapan kita ya. Sebelumnya nih, tadi udah kita cek motor datang ini kondisi kehilangan pengapian, api busi hilang. Pemiliknya sudah mencoba untuk mengganti busi. Kemudian masuk ke kita ya. Sudah kita cek, memang api busi tidak ada. Saya udah coba buka tadi siang. Udah saya coba buka semua bodi-bodinya. Saya cek juga api busian yang benar tidak ada ya. Jadi karena posisi tadi ramai, sudah kita cek api kontaknya. Namun api busi tidak ada. Kita pastikan untuk busi kontak. Karena kondisi ramai, kita menduga ini ada masalah di bagian input pengapiannya, apakah dari spool ataukah CDA-nya yang mati. Bisa juga regulatornya, kiproknya ada masalah di bagian pengisian, sehingga apinya, karena Xeon ini dia menggunakan pengapian DC. Jadi karena tadi kita sudah menunggu untuk CDI, karena kondisi pekerjaan banyak, jadi kita stop dulu, kita lanjutkan. Karena nanti apabila kita ceroboh dalam penggantian CDI, apabila memang betul CDI-nya mati, kita ganti, tidak benar-benar clear, itu bisa mengakibatkan CDI-nya jebol kembali kan. Jadi ini coba kita langkah pertama, tadi sudah kita cek ya. Sudah kita cek api kontaknya normal. Kawan ya, kita cek api kontaknya. Ya, aku tengok ada keturunan aku juga. Ya, keturunan Nengrat juga ada bro. Kok tes pen nggak hidup ya bang? Ini berarti Honda ini nyedot arus nih. Terus ya, tes pennya bermasalah nih. Ini yang make ceroboh nih. Kalau ada bang Dika yang make, pasti miss dia. Bagus ya kan ya. Ya, kita pastikan untuk arus kontaknya, arus sebelum kontak. Oke kawan ya. Ini arus sebelum kontak. Warna kabel warna merah dari sebelum kunci kontak. Kita cek setelah kunci kontak. Oke kawan ya. Ini kita kunci kontak on. Harus masuk ya. Harus masuk. Kemudian kita cek ke CDI ya kawan ya. Ini kita pastikan dulu CDI-nya. Sini sudah pernah ditangani sebelumnya karena sudah dikupas-kupas kawan ya. Kabel kita coba, sini sudah dikupas
Ini ada kabel warna merah. Ini harus standby kawan ya. Harus standby kabel warna merah. Ini kabel warna merah ini sebelum kunci kontak on dia sudah standby harusnya. Ini untuk bagian sensor TPS dan cok otomatisnya. Harus untuk sensor TPS dan cok otomatisnya kawan. Di Xeon Karbu ya. Ini nanti kabel warna merah ini harus standby, ini kita pindahkan. Karena Xeon Karbu ini selalu bermasalah di kabel warna merah ini harus standby ini. Apabila di kontak off, dia harus selalu kebocoran arus kawan, selalu berjalan. Jadi nanti biar akinya tidak cepat drop, ini nanti setelah perbaikan, ini arus warna merah ini kita ikutkan ke arus setelah kunci kontak yang berwarna coklat di bagian soket ini kawan. Tapi ini kita cek dulu apa masalah kawan ya. Kunci arus warna merahnya normal. Untuk arus CDI-nya kita lihat dulu, kita lepaskan. Untuk arus positif dari kunci setelah kunci kontak ini berwarna coklat. Kawan ya, berwarna coklat. Coba kita cek apakah arusnya ada. Kita kontak on ya. Oke kawan ya. Arusnya ada ya. Untuk arusnya ada, arus positifnya ada. Kemudian kita cek untuk arus negatifnya kawan. Arus negatifnya jadi kabel satu kita letak ke positif. Oke kawan ya. Ini negatifnya ada ya. Negatifnya ada. Kemudian selanjutnya syarat kendaraan ini memercikan bunga api. Oh, untuk masanya tadi harus negatifnya warna hitam kawan ya. Selanjutnya kita cek untuk pulsernya. Pulser itu sinyal gelombang dari putaran magnet untuk mengasih informasi kepada CDI untuk mengeluarkan api ke koil kawan. Untuk sinyal positif pulsernya itu kabelnya putih, leres hijau. Kemudian untuk api ke koilnya itu warna oranye kawan ya. Jadi sebelum itu kita pastikan dulu syaratnya untuk sinyal positif dari tegangan pulser putih, leres biru. Dika ada situ dek? Adek? Dika ada situ? Beli nasi goreng dah? Enggak. Ini kita lembur kawan ya. Coba kau tolong engkol kan lawan nih. Tolong engkol kan. Ini kita lihat sinyal positif dari pulser kawan ya. Ini nggak ada. Mana jarumnya sini? Coba. Tunggu nggak ada. Kawannya kita cek sinyal pulsernya ya. Ini dia agak redup ya karena ada lampu LED. Coba kita tes ya. Tes engkol. Oke. Oke kawan ya. Sinyal pulsernya ada ya. Udah cukup. Di sinyal pulsernya ada. Kemudian tunggu apa? Api keluarnya. Engkol lagi, api keluar kita lihat ke koilnya.
Ini api keluar dari CDI-nya warna oranye kawan ya. Nah, coba. Tidak ada kawan ya. Tidak ada ya. Tidak ada berkedip-kedip sinyal dari CDI kawan ya. Oke dah, cukup. Oke kawan ya, jadi ini sudah kita cek, harus pulsernya yang putih leres biru ada ya sinyalnya ya. Dia tadi pakai lampu dop sen. Kalau untuk di arus coil ini dia karena ada 0 berapa ya, berapa volt gitu keluar tetap ada untuk di, kalau di lampu LED tetap nampak. Tapi kalau untuk di lampu dop sen ini tidak ada, tidak ada keluar arus, tidak ada arus keluar dari apa, dari CDI. Tapi kalau pakai LED itu ada kebocoran arus, bisa jadi kemungkinan karena sudah CDI ini sudah jebol kawan ya, sudah rusak ya. Nah, kalau pakai lampu LED yang kecil untuk mengecek pulser, ini ada seperti arus positif keluar langsung dari CDI kawan, sebelum dengkol. Tapi kan normalnya kita menggunakan dopsen biasanya kawan. Kalau untuk di dopsen itu tidak akan ada keluar arus. Cuman kalau dopsen ini, lampu bola sen ini untuk mengecek pulser itu tidak bisa kawan. Jadi kembali lagi ke pembahasan kita awal, untuk syarat CDI ini berfungsi harus ada, karena dia harus DC, harus ada arus positif setelah kunci kontak, kemudian harus ada masanya, arus negatif, kemudian untuk pemicu sinyalnya, perintah mengeluarkan api dari CDI ke coil, itu yang membuat sinyalnya ini, perintah sinyal dari spool itu, dari peak pulsar, kabel warna putih leres biru. Setelah sinyal itu diperintah ke CDI, CDI akan mengeluarkan loncatan api ke coil melalui kabel warna oranye kawan. Jadi sudah kita cek, kabel warna oranye ini tidak ada keluarnya. Jadi kita sudah bisa memastikan bahwa sannya CDI ini sudah tidak berfungsi kawan. CDI ini sudah tidak berfungsi. Jadi kita pastikan bahwasannya CDI ini sudah mati kawan ya. Kemudian untuk penanganan selanjutnya, kita memindahkan arus positif yang ada di untuk sinyal ini, kita pindahkan ke kabel warna coklat ini kawan. Yang kabel warna merah di soket yang ada 3 kabel ini kita putuskan, kita pindahkan ke kabel warna coklat agar baterai pada saat kontak off tidak berjalan terus kawan, tidak ada arus bocor. Jadi yang kabel warna merah di soket ini kita putuskan, kita pindahkan ke kabel warna coklat di soket sebelahnya kawan ya. Ini kawan ya, yang kabel yang warna merah. Ini kabel warna merah. Kita putuskan. Ini kita pindahkan kawan. Jalurnya kita pindahkan ke kabel warna coklat. Ini kita jumper saja. Biar kita tidak ada penambahan kabel. Nanti coba kita cari CDI-nya. Kita lihat stok. Kemungkinan kalau untuk CDI Yamaha ini kita paling adanya yang biasa kawan ya. Karena dia yang aslinya lumayan harganya. Sama kayak CDI Beat F1 ini. Version karbo ini.
sekitar 600-an, cuman kita ada yang biasa itu 200 ribuan, 200-300an gitu kita jualnya kawan. Ini kita jumper saja ya kawan ya. Jadi arus kabel merah ini dia tidak standby terus ya kawan. Jadi dia setelah kunci kontak baru mendapatkan arus untuk sensor coknya dan sensor TPS-nya. Nah, Sion Karbu ini sudah menggunakan sensor TPS ya kawan ya. Ini kita beri isolasi ya. Karena ini harus positif kawan setelah kunci kontak. Berarti kita tes ini di kontak on apakah positif dan negatifnya apakah beradu, ada konslet. Karena kalau ada konslet kita tidak bisa untuk memasang CDE baru kawan ya. Karena kalau kita memasang CDE baru dalam kondisi konslet itu bisa jebol lagi CDE kawan. Ini kita pastikan dulu apakah harus positif dan negatifnya tidak terjadi konslet kawan ya. Kita cucuk di kabel coklat dan kabel hitam ya. Kabel coklat dan kabel hitam. Kita menggunakan buzzer kawan ya di multi ya. Oke kawan ya, tidak ada ya. Hambatannya 145 ohm. 145 ohm. Dia apabila dia terhubung, terjadi konslet itu dia tersambung, dia di bawah 50 ohm itu buzzer ini akan berbunyi kawan. Buzzer ini akan berbunyi seperti ini kawan. Nah, ini di bawah 50 ohm, 0, pasti dia terhubung. 50 ke bawah, 50 ohm ke bawah, ini pasti berbunyi buzzernya. Oke kawan ya. Jadi ini dia hambatannya 150-an. Ini sini tadi ini 150, 145 nilai hambatannya. Jadi ini aman kawan ya. Jadi kita coba carikan CDI-nya. Kita lihat apakah api di busnya sudah keluar kawan ya. Kita ini cuman ada yang biasa kawan ya. Ini merek Fuku Yamaha Meru. Karena kita tidak ada yang asli kawan stok kita. Karena ini lumayan, CDI besar. 1 bit.
Kawan, mungkin kita coba kawan ya, apakah api koilnya sudah ada, api dari CDI nya. Tadi untuk arus yang dari arus standby sudah kita pindahkan ke kabel warna coklat kawan ya, setelah kunci kontak. Jadi ini apabila kunci kontak, dia tidak ada arus yang jalan terus, putus. Jadi aki tidak akan tersedot, tidak akan ada arus bocor. Ini salah satu trik agar Yamaha Xeon ini lebih awet baterainya kawan ya, karena banyak keluhan baterai selalu ngedrop Yamaha Xeon. Di kunci kontak tetap ada arus berjalan. Jadi untuk itu coba langsung kita tes saja kawan ya. Kita coba tes ya kawan ya, CDI-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, CDI yang baru sudah kita pasang kawan ya. Harus kita coba langsung kita setel kamera. Tuh lihat api businya kawan. Ya, apabila CDI ini mengalami jebol, ini biasanya akan bunyi tep, akan berbau kan, berbau dan terdengar suara ada konslet tep gitu. Biasanya begitu kan, pengalaman sudah pernah kita terkena ya. Oke, ini kayaknya sudah bisa kelihatan ya. Terus kawan ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selesai kawan ya masalah ini ya. Belum ada keluar ya. Belum ada keluar, apa ada yang salah ya? Oh, ada yang salah ya kawan. Maaf. Kita keliru kawan, maaf ya. Ini karena mungkin posisi sudah malam. Saya pun juga lelah. Ini salah. Yang dari arus standby-nya saya langsung jumperin ke sini. Seharusnya yang di soket. Yang di soket ini yang kita jumper ke coklat. Salah kawan ya. Ini untuk itu kita, karena ini pun putus tidak akan keluar api. Ini kita apai dulu ya. Kita sambung dulu, kita tes api businya. Setelah itu baru kita pindahin lagi ke sini, tapi yang di soket, bukan yang langsung dari aki ya kawan. Oke kawan ya. Kita lanjut ya. Kita cek api busi ya. Ada kesalahan. Seharusnya sudah bisa tadi kawan. Kalau sudah tidak bermasalah kabel-kabel lain, kita temui kekeliruan kita ya. Coba kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Api sudah ada kawan ya. Terdengar ya. Oke, sudah ada api businya kawan ya, sudah normal ya. Jadi kita coba langsung hidupkan ya, kita pasang businya. Oke. Kita coba pasang busi ya kawan ya. Sini saja.
Kenapa kok? Makanlah, tangan aku kotor. Bakso. Kenapa? Bakso. Bakso? Gimana? Sana tuh. Ya, 25 Mbak, yang jumbo ya. Oh, tempat apa? Orang yang baru tuh. Yang jumbo ya. Yang jumbo nya aku tengok. Banyak tuh. Dia kasihnya 2 ya. Banyak tuh. 25. Di bodoh-bodohnya aku tak. Kok lu bodoh-bodohin ya? Iya. Wah, orang dagang. Iya, kecilnya 2 nya. Terus dia dikasihnya jumbo. Ya namanya orang dagang. Tentu untung. Ya itu saya harusnya ya kecil tuh dikasihnya Oke kawan ya. biasa Bang Dika habis makan dia kenyang, tapi dia nggak ikhlas. Padahal dia udah kenyang, cuma dia nggak ikhlas. Kita kawan ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus sedikit kawan ya. Bang, bantu aku cek pengecasannya bang. Selanjutnya kita cek dulu pengecasan kawan ya. Karena kalau di lewat volt, kalau dia itu bang, kalau dia lewat dari 14 volt, 14,7 itu berbahaya untuk CDE baru ya kawan. Kita harus pastikan dulu pengecasannya itu di aman ya. Kita jangan coba gas-gas full. Takutnya masalah jebolnya itu dari suplai pengecasannya. Karena untuk pergantian CDE ini kita harus berhati-hati ya. Bisa tekan ini kok bang? Coba digas bang. Hah? Cabut. Iya, dia pendek ya. Nah, ini 13,7. Coba digas full. Oke. Oke, terima kasih. Oke kawan ya, pengecasannya normal. Pengecasannya normal di angka 14,5 setelah digas full kawan ya, berarti pengecasannya normal. Ini udah bisa kita kategorikan aman ya. Insya Allah ini aman ya. Nah, dari pengecasan aman. Dari pengecasannya aman ya kawan ya. Dari pengecasan aman. Dari pengecasannya aman. Jadi CDE ini insya Allah awet. Jadi tadi kita perbaiki kekeliruan kita tadi ya. Yang kabel warna merah ini. Kita salah cara penyambungan. Nah, kita dekat ya biar nampak ya. Ini kan langsung dari aki. Ini yang dari aki, dia yang di soket. Yang dari soket ini jadi yang standby ini, yang standby untuk CDI ini didapatkan setelah kunci kontak. Kabel warna coklat ini kan setelah kunci kontak. Karena tadi saya menyambungnya yang dari sini. Jadi yang untuk ini, untuk CDI ini harus standby-nya tidak dapat harus standby. Jadi untuk sensor TPS dan cok otomatis tidak bekerja sehingga tadi tidak hidup juga kawan.
Karena kita pernah dapat masalah, kabel merah ini putus digigit tikus. Dia juga mati, api tidak ada. Harus standby-nya. Sebelum kunci kontak itu udah standby kawan. Dan ini juga yang selalu membuat Xeon ini boros aki, akinya nyedot. Dimatikan ada kebocoran arus, diakibatkan arus standby ini kan. Jadi harus standby untuk ini kita pindahkan ya. Kita pindahkan dia setelah kunci kontak baru dapat arusnya ya kawan ya. Biar tidak ada kebocoran arus lagi. Karena kalau kita putuskan nggak bisa, kalau kita putuskan dia tidak hidup. Beda kalau kita menggantinya dengan CDI yang lain ya, seperti CDI Mio atau CDI Mega Pro, bisa juga yang menggunakan pengapian DC ya kawan ya. Oke, mungkin itu saja kawan untuk perapian bodinya. Nanti kita mungkin tidak perlu lah ya kita buat rekamannya, kan ini sudah motor sudah hidup, sudah normal. Mungkin langkah-langkahnya buat teman-teman yang apabila kehilangan api dan memvonis menjurus ke CDI-nya mungkin dapat melihat video yang kita buatkan ini. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, dapat membantu teman-teman dalam menangani motornya, atau teman-teman yang mempunyai bengkel juga seperti kita menangani motor konsumen. Apabila ada kekeliruan atau keraguan, mungkin video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Kita sama-sama belajar. Sebelum saya mengakhiri, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman sekalian, atau ada salah kata, atau ada yang saya lakukan ini salah. Saya mohon masukannya, karena itu tidak ada yang sempurna itu kawan ya, tanpa koreksi ya, koreksi. Karena kita juga tidak bisa kita berkaca sendiri, kita harus menggunakan cermin. Jadi saya ini bercermin dari teman-teman sekalian, apa ada kesalahan atau kekeliruan saya mohon dikoreksinya ya kawan-kawan ya. Dan apabila yang saya bagikan ini bermanfaat, alhamdulillah kita masih sama-sama belajar. Oke lah, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu like dan subscribe nih kawan ya, agar kita selalu semangat untuk membuat video-video yang lain. Salam dari kita ya kawan ya, Jikri Motor, Dumai Riau.